Hai, jadi aku Safa dengan NIM J0401241171 sekarang lagi sama Kila dari MNI. Halo. Tuh, sekarang kita lagi jalan-jalan di UI. Betul banget. Oh, kenapa UI? Karena pertama kali kita jalan jauh, kita main jauh, terus kenapa UI? Karena dulu kita masih remaja. Dulu kita masih remaja. Karena guys, dulu tuh kita Pernah kesini juga gitu. Terus kayak bring memories back ya. iya kan, pokoknya pas itu kita di kampus tour, kita kampus tour ke UI. Aku nggak punya teman, dia juga nggak punya teman. Jadi kita temenan. Jadi guys, kan tadi kita udah tuh kenalan singkat ya. Tapi Gil, Apa tuh? sebenarnya kapan sih kita pertama kali kenal? Wah, itu lama banget ya. Sekitar 50 tahun lalu. Iya sih, sebenarnya kita udah sempat ketemu di zaman Neolitikum. Iya. Bahkan Mesozoikumnya juga sempat ketemu. Kita sempat ini calis tunggu batu bareng. Iya, inget ya? Ingat banget mama. Itu emang Itu pengalaman yang sangat aku ingat berharga. sampai sekarang. Sama aku juga sih itu. Kayak dari situ aku bisa belajar di Batu, nulis di Batu. Itu pertama kali aku bisa. Bahkan dulu bikin asap api gitu juga dari dia. Iya, untuk tolongan dulu aku ini buka terus kursus. Jadi kita pertama kali kenalan itu di EduLab Bandung, Dago, betul. Kita di situ ini deh, aku asalnya dari SMA Lab School UPI. Aku dari SMA Negeri 2 Bandung. Tuh, terus kita ketemu lah di EduLab. Kayak Tuh. dulu ya, first impression aku ke dia tuh kayak ini orang pengen banget kayak gitu. Inget gak pertama kali ketemu kapan? Aku inget itu tuh kayak dia bener-bener jutek banget. Yang kayak sejutek itu. Aku ngajak ngobrol tuh kayak jawab seadanya gitu loh. Tolong bisa konfirmasi ada apa dengan Anda hari itu ya? Aku nggak jutek guys, itu jadi kan dia tuh kelas 2 nih. Nah, aku tuh kayak siswa baru gitu kan. Terus aku tuh kayak sendirian gitu. Iya. Aku inget banget lesnya tuh mulai jam 2. Aku datang jam 2 kurang 15 dan itu belum mulai lesnya sampai jam setengah 3 karena nungguin nih anak. Oh iya. Oh iya, terus. Sumpah. Jadi dia tuh datang 2 lebih. Pokoknya Lebih lah gitu. Iya, lebih lah pokoknya, lebih deh. Sebelum 2.30 tapi kan. Nah, terus aku tuh udah kayak aku tuh mau belajar di sini. Kenapa gak mulai gitu? Ternyata gurunya tuh nungguin nih anak karena yang minta tambahannya tuh nih anak. Betul. Kamu ikut waktu itu ya? Ikut dulu. Ikut. Dia daftar kelas, terus aku ikut kelas dia karena aku murid baru kan. Tapi ternyata dia telat. Ya, sorry aja ya, sibuk. Jam terbang saya banyak kebetulan. Nah, pokoknya dia di situ jutek banget yang kayak gitu. Males ngomongnya tahu. Habis sebenarnya enggak, teman-teman lihat. Lihat aku, muka ramah aku sangat baik hati, ramah, rajin menabung. Kalian bisa nilai sendiri lah ya. Iya. Bohong semuanya. Jadi itu first impression kita ya sebenarnya. Iya. Tapi dulu aku mengira kalau dia tuh kan kayak solehah sih teman-teman, kayak Islam gitu, kayak masya Allah. Nyatanya gitu memang lebih dari itu kan, lebih soleh lagi iya, sih. Lebih dari itu. Aku juga gak nyangka. Tapi gak nyangka ya, dari perkenalan dan first impression yang kayak gitu tuh ternyata kita bisa temenan sampai sekarang berapa lama ya? 4 tahun. 3. Iya, ini tahun ketiga kita berteman. Yeay. 3 tahun tuh sangat berharga. Nah, Tuh. Dan ini adalah tahun dimana aku sangat ketergantungan sama Kila. Iya. Jadi pokoknya kalau aku kelasnya kosong, kalau apa itu aku tinggal buka kamar kosannya Kila, terus aku tidur di situ, aku puas. Pokoknya aku bisa 24 jam di situ kayak. Pokoknya Kila ini yang paling open kosannya buat aku, teman-teman. Kalau kalian juga mau ke kosan. Nah, terus selama 3 tahun ini Kil, kita ngapain aja? wah, kita bener-bener ngelaluin banyak banget aktivitas ya. Terus pasang surut
Ya pokoknya kita baik buruknya kita udah naik lewatin di kasur, meminum air panas, coklat. Pokoknya banyak banget teman-teman. manjat pohon juga pernah situ. Kita sampai kita ibu hampir kita pernah abis main di sini. Abis ini juga mau lagi. Iya, kita bisa kayak gitu lagi. Saya biar seger gitu teman-teman. Nah terus aku juga suka curhat ke Kila gitu, kayak curhat Masalah tentang hidup ya. Iya, masalah Hidup yang berat banget bagi Safa ya. Aku sih dengerin aja. Juga sering curhat ke dia tentang segala hidup di sini. Ya. Sebagai anak rantau, Kila ini butuh banget sosok aku teman-teman. Jadi Homesick. cuma aku yang bisa. Kok masih sama ya? Tapi sebenarnya enggak. Dia nggak berperan besar sebenarnya. Tapi kalau nggak dia kayaknya hidup aku hampa banget sih. Iya betul banget, karena aku kan anaknya cheerful banget. Iya. Aku bisa mengisi hari-hari suram saya. Bisa mewarnai hidup-hidupnya. Iya, mulai makin gitu. rusak tuh. Intinya gitu ya. ya. Kila pasti Banyak senang banget dengan kehadiran aku. Kita mau berantem juga pasti ujung-ujungnya baikin lagi ya kan, karena kita nggak bisa kepisahkan sebenarnya. Kita tuh pokoknya kalau lagi main bareng ya teman-teman, kita tuh harus sampai pegangan tangan. Lihat. Tadi juga kita tuh harus kita harus pegangan tangan teman-teman dimanapun. Jalan juga tuh harus kayak mepet gitu. Kita harus mepet, Jangan jauh-jauh. Gitu. Nah, tapi Nikil ya, kita kan bisa ya temenan 3 tahun nih. Kita kan suka saling curhat ya. Kita kan curhat di WA. Walaupun sebenarnya kita dry text teman-teman. Kita di WhatsApp kita tuh kayak cuma Kil gimana di kos OTW. Oke. Kil gimana di Kalau ada butuhnya sini. doang, pokoknya kita Iya. chat ya. Iya kita chat. Jadi kita chat seperlunya, tapi pas kita ketemu memang kita kayak banget. kita keluarin semuanya. Itu kita kayak kalau ketemu kita bisa bikin sekitar Kali 3 500-an juta 10 kilogram iya teman-teman. percakapan yang ada Kita bisa kita keluarkan. bisa banyak banget ya pokoknya itu. Bahkan kayak bisa tahu 24 jam itu aja. Oh, iya. Kita kan durasinya 24 jam. Siap-siap ya teman-teman. Bener. Oke. Kita tuh kalau misalnya ibaratnya nih kalau dibikin buku kita tuh setebal ini. Tapi 3 buku. Dan itu akan belajar sampai 305 juta buku. Pokoknya sampai kita punya cucu cicit. Ya pokoknya Kita tetap bersama. Iya, ya. Kenapa kita bisa 3 tahun temenan? Kenapa ya? Jangankan Anda, saya juga bingung. Saya juga bingung. Kenapa kita bisa temenan? Karena Sekampus terus ya, Ge? iya, iya dan itu plot twistnya teman-teman. Jadi kita udah satu tempat les kan, satu kelas, terus satu perjuangan. Selama 2 tahun itu. Terus tiba-tiba kita juga di kampus yang sama. Bingung nggak? Bingung gua. Ya, kita semua bingung karena yang nggak bingung itu cuma ada di sini. Ya, Aldi Taher. Ya betul. Jadi sebenarnya kenapa kita bisa temenan 3 tahun ya? Kalau menurut aku dulu nih ya, menurut aku karena kita sama-sama satu frekuensi. Gilanya sama ya, lebih Iya, kita punya kegilaan yang sama teman-teman. Jadi kayak kita tuh apa ya? Ini. Jadi kenapa kita temenan? Karena kita tuh punya jokesnya sama gitu, level jokesnya sama. Jadi kita tuh bisa ngetawain satu hal yang sama. Yang menurut orang lain tuh mungkin tuh nggak lucu ya, tapi Ya, menurut kita itu lucu kayak banget. Freak banget sih gitu. Kok menurut kita tuh lucu. Lucu banget. Iya dan kadang kalau dari aku juga ya, kita tuh bisa ngeplesetin apapun yang kita lihat. Pokoknya dan kita nyambung. Dan kita ngerti. Kayak kita jokes gini dia ngerti, gitu ya. Kebalikannya juga gitu. Iya, Jadi makanya kita bisa saling- temenan 3 tahun. Saling Dan melengkapi ya. iya, saling melengkapi. Dan itu apa? Dan itu kalau menurut aku juga ya, kita bisa temenan 3 tahun tuh karena kita udah nggak punya malu satu sama lain, jadi kita bisa ngeluarin sifat asli kita. Misalnya tadi kita udah saling terbuka banget satu sama lain ya. Makanya sampai sini kentut juga kita nggak peduli, even itu bau kayak tadi, nggak apa-apa, kita tetap sudah terbuka satu sama lain. Dan jarang banget tuh kayak ada orang yang dari tempat les di kayak cuma 2 tahun doang, tapi tuh temenan itu kayak kerasa udah Lost kontak gitu. 50 tahun gitu. Kurang tuh 1 abad. Itu teman Chemistry.
Itulah kayak teman-teman. kita tuh temenan 3 tahun, tapi kerasa itu kayak udah Udah lama. kayak banget. seakan-akan aku lahir tuh dia juga lahir gitu di sebelahan, kita ngobrol bareng di situ kayak bareng gitu ya. Ingat nggak sih pas kita masih di ruh itu? Ingat. Oh, jadi kenapa kita bisa temenan 3 tahun? Karena intinya kita tuh punya jokes yang sama gitu teman-teman. Jadi apapun itu bisa kita bercandain dan kita nyambung. Ya, betul. Terus kayak kita udah nggak saling malu-maluan juga. Udah udahlah sifat aslinya udah keluar kan. Kenapa sih daya apa ya yang disukai dari Safa sampai sekarang bisa temenan? Mungkin karena dia itu baik dan pengertian banget sih menurut aku ya. Walaupun emang ngeselin ya dan kadang-kala pengen nonjok gitu ya, cuman dia tuh baik banget guys, dan itu kayak selalu ada di saat aku butuh gitu loh. Kalau aku nih ya, kenapa aku masih mau temenan sama Kila? Karena Kila tuh baik guys. Dia definisi baiknya tuh dia tuh bukan temen yang kayak terserah lu deh, terserah gue, gak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya baiknya tuh bener-bener yang kayak gak tau ya, dia beneran baik atau karena dia gak enakan. Beneran baik setiap kok. aku kayak ngajak kemana gitu atau kayak Ki lagi ngapain, boleh bantuin nggak, boleh bantuin nggak, dia tuh ngeiyain guys. Dan itu bagi aku itu kayak baik banget dan sangat warmful. Karena saya juga gabut. Kita temenan sebenarnya karena gabut. Alasan sebenarnya begitu. Jadi begitu. Terus apalagi ya? Dan ya tadi sih balik lagi ke alasan kenapa kita bisa temenan, karena yang aku suka juga dari jokes Kila gitu loh. Karena kalau misalnya aku ngejokes hal yang sama nih ya, kayak misalnya ngejokes ke Kila atau ke orang lain, itu responnya beda banget teman-teman. Dan responnya Kila tuh sangat amat ekspresif, responsif. Jadi tuh kayak enak aja kalau aku ngejokes. Nah, baik lagi kalau misalnya aku kayak gitu butuh orang yang emang nimpal balik dengan jokes dan yang bikin lebih lucu. Nah itu orangnya dia. Makanya kita temenan. Makin temenan, makin lucu dah kalau jadi. Jadi kalau misalnya jalan berdua sama Safa seharian tuh gak akan kerasa sebenarnya. Betul. Karena baik lagi sefrekuensi banget sih Itu karena kita sefrekuensi ya. Jadi Iya. apa ya, ibaratnya itu kayak kalau kita ketemu orang yang sefrekuensi, sifat baikmu yang orang tahu, sifat apapun dia itu pasti bakal kelihatan baik gitu loh, karena kita sefrekuensi. Nah, kadang-kala ada kan misalnya kamu lagi main sama satu orang, itu bikin energinya cepet habis gitu, kesedot gitu. Iya. Nah, enggak, Safa nggak gitu. Dia malah menjadi booster gitu istilahnya ya. Karena aku kan sangat amat cheerful. Tapi males sebenarnya kalau muji dia gitu ya. Kepedean tuh. Gitu. Nah terus nih, kan ada yang disuka. Apa yang gak kamu suka dari aku? 3, 4, 5. Waduh, ini lebih banyak nih daripada yang disukanya nih. Berapa tuh? 5 juta. Boleh gak sebutin? Satu hal yang saya tidak suka, dia ketawanya lama banget. Itu dari jujur ya. Dia ketawanya kelamaan. Kayak ini misalnya gini, satu hal lucu nih. Iya emang lucu. Tapi dia kelamaan udah gak lucu. Jokesnya tuh udah gak lucu tapi dia masih ketawa. Itu satu hal yang kan jadi ikutan ketawa ya. Kelamaan ketawanya. Itu kan saking baiknya Safa ya. Kayak sifat buruknya tuh gak ada gitu. Rumah teman-teman aku kan sangat baik hati ya. Oh dia kepedean. Nah itu satu sifat buruk. Kepedean nih orangnya. Dipuji dikit ya langsung berasa orang paling terbaik di dunia gitu ya. Oh, makasih ya. Iya, tapi ya itu balik lagi sih sama kayak saya sendiri. Jadi saya ngerasa itu bukan buruk, tapi saya juga gitu. Jadi balik lagi ke awal frekuensi. Jadi mau buruk baiknya dia sama ada di saya gitu ya. Begitu. Yang aku gak suka dari Kila, Gak ada. Tuh kan kita tahu dia. Dia tuh suka mengasumsikan sendiri gitu. Oh ini serius nih, serius. Saya. Dia tuh kalau diem ya, walaupun kita udah kenal nih ya, kalau dia diem tuh jutek banget, coba kayak
Emang iya ya? lagi pegang HP nih ya misalnya teman-teman. Situ kayak gitu. Itu namanya fokus guys. Kita tuh harus fokus, tidak bisa diganggu-gugat. Sabar dulu, tenang dulu, pasti ada waktunya gitu. Itu nyitis banget gitu. Kayak misalnya aku ceritain dia kan lagi sambil pegang HP gitu ya. Dia tuh kayak jadi gitu, dengerin ya teman-teman. Kayak maksudnya alhamdulillahnya dia tuh kalau fokus sama HP dia masih dengerin orang yang cerita kan. Cuman cara dia ngelihat aku tuh ya kayak dalam pikirannya kayak cerita apa sih nih orang kayak gitu. Mungkin kalau orang yang baru pertama kali ketemu dia agak kesel ya. Untung Safa. Berhubung kita udah kenal kan itu kayak kira dengerin kok gitu. Ya udah. Dia punya pemikiran sendiri, dia dengerin, dia tahu dan dia paham. Ya kita saling mengasuh sih. Sebenarnya sifat baik dan buruk kita tuh kurang lebih sama gitu teman. Jadi sebenarnya kayak kita terima aja dan memang menghargai satu sama lain ya. Iya betul, kita saling menerima kekurangan dan kelebihan gitu. Begitu. Tapi nih ya, selama 3 tahun kita pernah gak sih yuk kayak gitu kayak gue benci banget sama lu kayak gitu. Di titik kayak benci banget gitu. Kalau boleh jujuran sih gak pernah ya. Pernah, alhamdulillah. Gak pernah kan? Kamu pernah? Enggak juga sih, enggak. Bohong. Alhamdulillah. Ini berarti termasuk ke healthy friendship gitu. Karena ya sama sih kayak tadi ya. Iya. Kita nggak pernah mempermasalahin kayak Kila gimana atau aku gimana gitu. Kita nggak terlalu kayak baperan lah ya istilahnya. Iya, kita nggak baperan. Iya, kita nggak baperan. Ya bener ya. Itu kita nggak baperan. Bener. Kita kayak kebodoh amat gitu ya. Iya kayak. Coba kita kayak pikir-pikir lagi ya, konflik. Gak ada sih, jujur ya. Tapi pas les nih ya, seingat aku ya, kayak ada suatu momen ketika kita tuh rebutan soal gitu kan. Oh iya, ya kan? ini kompetitif. Tapi ujungnya kita tuh saling jawab. Ya nggak sih? Ya, kita tuh cepet nyerah gitu kan. Cepet nyerah tapi kompetitif. Jadi jadi kayak bisa diikat kayak siapa yang mau jawab soal nomor 5. Oke, kita rebutan. Ya, Nah, kita berdua. Aku dulu. Tapi ujungnya bukan kita. Orang lain. Jadi kita bertengkar untuk nothing gitu ya. Tidak ada apa-apa. Jadi kita kayak cuma memperdebatkan aja. Terus kayak ya udah gitu. Mungkin kalau berantem juga paling berantemin jawaban ya. Iya, tapi ujungnya tetap yang ngajain iya satu orang itu nggak tahu. Dan dia yang bener dia. Jawaban kita salah. Biasanya segitu ya. Iya, itu makanya kita nggak, alhamdulillah ya kita nggak pernah kayak berantem itu, semoga dan gak akan pernah berantem ya. Iya. Janji. Dimanapun ada Safa, justru ada aku. Kita selalu berteman ya, semoga kedepannya juga kita akan selalu kayak gini. Teman. Itu terus apa ya? Pokoknya selalu ada jokes yang unexpected dan fresh from the oven. Pokoknya kita semua dari pengajar EduLab Dago Bandung yang udah memperkenalkan kita. Saya lihat kita udah berhasil masuk IPB. Agak sanaan dikit tapi iya, agak sanaan dikit tetangganya. Dan kita bisa tetap berteman sampai sekarang. Karena kalau nggak ada EduLab kita nggak mungkin ketemu. Nah, kita nggak mungkin bikin podcast saat ini juga. Di sini red card kita naik. Iya. Susah tahu ngundang kita karena nggak ada yang ngundang. Jadi susah. Nggak ada kontak personnya, nggak ada. Ini artis nggak tahu kemana, jadi agak susah. Iya teman-teman, jadi kita ya lebih tepatnya abis ini langsung naik red card, jadi teman-teman boleh booking cepat ya. Cepet lah. Keburu slotnya habis. Obrolan kita mahal dan waktu kita sedikit. Betul. Panggil? Oh iya. Sorry teman-teman, kita udah dipanggil karena kita mau show ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Makasih udah nonton sampai akhir. Semoga dari perbincangan kita bisa diambil dan diambil hikmahnya ya. Iya, betul. Semoga bisa. Semoga komunikasi antar personal kita akan meningkat dan terus akan seperti ini. Improve juga. Betul. Oke. Iya bentar. Sorry teman-teman. Udah nggak bisa ini. Sabar. Oke, sorry, bye-bye semuanya. Bye. Ya. Yuk.